Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Syukran jazilan Buya sebanyak. Baik Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Perkenankan saya hamba Allah dari Bandung. Izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah saya. Saat saya mengandung, suami dan ibu saya meninggal dunia akibat kecelakaan. Saya sangat terpukul dan terpuruk, apalagi ketika anak saya lahir. Saya merasa menjadi ibu paling buruk sedunia. Saya masih dihantui rasa bersalah dengan kematian ibu dan suami saya. Sementara ASI saya tidak keluar karena saya stres. Sebentar, meninggalnya karena apa tadi? Apa Buya? Orang tuanya meninggal karena apa? Karena Nggak disebutkan. kecelakaan Buya. Kecelakaan. Baik, terus? Sementara ASI saya tidak keluar karena saya stres. Saya makin stres. Saya ingin meminta bantuan ke psikiater, tapi saya takut disangka gila. Karena stigma di masyarakat, orang yang stres seperti saya mereka sebut sebagai orang yang kurang iman. Saya bingung harus bagaimana Buya. Apa yang harus saya lakukan Buya? Terima kasih. Baik. Ini masalah penyakit mental lagi, psikologi ya. Dan memang sepertinya memang banyak orang depresi hari ini dengan bermacam-macam permasalahan ekonomi, keluarga, segala macam. Tapi yang menyelesaikan adalah pertama dari dirinya sendiri, ada kemauan. Jadi kami sampaikan kepada siapapun yang mulai ada gejala-gejala depresi di dalam dirinya, ditandai misalnya dengan kegelisahan yang tidak berakhir, yang tidak jelas sebabnya bahkan, atau tiba-tiba susah tidur, atau susah makan, atau tetap tidur bisa tapi jadwalnya sudah berubah-ubah nggak tentu. Kemudian mulai ada kepanikan yang menghantuinya dan seterusnya. Maka itu harus tahu bahwasanya dia mulai gejala depresi itu. Kalau dibiarkan akan berlarut menjadi lebih parah lagi dan betul ujungnya bisa menjadi gila dan sebagainya. Maka sengaja kami perlu sampaikan agar waspada dalam hal ini, segera diberesin. Tapi depresi atau penyakit mental itu seperti penyakit yang lainnya. Jadi harus diobati, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ada penyakit dohir jasad, fisik. Ada penyakit namanya psikis, psikologi. Diobati, ada bagiannya. Cuman kalau kita punya penyakit koreng, gatal, sakit perut dan sebagainya, kita obati. Memang ujungnya minum obat dokter, tapi sebelumnya ada biasanya kita diajarkan waktu sekolah itu adalah PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan apapun, ada obat merah segala macam, tidak harus buru-buru pergi ke dokter. Misalnya kalau sakit perut di rumah minum apa, makan apa, jamu, kunir atau jeruk, macam-macam. Batuk pakai jeruk dan sebagainya, itu upaya. Jadi sadar kalau dibatuk. Sama dalam dunia, dalam penyakit mental atau psikis tadi, orang yang kena gejala psikis itu harus berusaha menyadari dulu Anda ini sudah terkena itu. Sampai yang bisa jadi seorang ibu kalau membiarkan semacam itu akhirnya merasa terpuruk, bisa naudzubillah, dan itu pernah terjadi, anaknya dibunuh. Ada. Anaknya bisa dibunuh. Bahkan dia bisa membunuh dirinya sendiri. Nah, kemudian juga kalau Anda pergi ke ahlinya, seorang yang ngerti tentang psikologi akan dia memahamkan kepada Anda. Tentunya yang syar'i, kalau tidak syar'i bisa saja salah di dalam menyelesaikan permasalahannya. Harus dengan syar'i, kalau tidak syar'i bahaya. Harus ngerti syariat, halal haram. Kemudian itu adalah sampai pada akhirnya kalau ternyata berat sekali tidak bisa ditangani orang yang hanya sekedar ngerti ilmu psikologi, mungkin masuk psikiater untuk bisa diberi obat dan sebagainya. Tapi obat ini adalah terakhir, jangan buru-buru ke sana. Selesaikan dulu di sini. Adapun obat kalau sudah pada waktunya harus minum obat sesuai dengan petunjuk dokter dari pakarnya, ahlinya, dan dia jujur benar ya, nggak apa salah, nggak usah takut dengan obat itu. Tapi jangan dikit-dikit dengan obat. Obat itu terakhir. Sebab ilajnya, pengobatannya ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah istilahnya dalam istilah bahasa Arab, ilaj ma'arifi, artinya diajak ngobrol dengan berapa jalsah, berapa pertemuan, ngobrol ini sampai nanti bisa saja selesai tanpa harus obat. Jika ternyata sudah parah banget bisa dibantu. Obat itu membantu tapi tetap diselesaikan dengan dirinya sendiri, dibantu orang yang mengerti. Nah, Anda ini harus Anda kena gejala semacam ini, maka
Anda tidak boleh terus berlarut-larut. Nah, kunci pertama adalah ada beberapa resep obatnya, pengobatannya. Yang pertama harus banyak kembali kepada Allah. Orang yang ada depresi bukan orang yang tidak beriman, tidak. Orang beriman bisa kena depresi kok. Karena depresi itu bukan penyakit roh, penyakit mental. Orang beriman bisa kena depresi. Karena apa? Mungkin ada kekurangan tentang ilmunya. Kayak tadi, orang punya iman, lalu dia melakukan dosa. Gara-gara dosa dia putus asa sampai stres karena dia kurang ilmunya. Dia depresi gara dosanya. Padahal cara mengobatinya cukup dikasih klik ilmunya. Allah Maha Pengampun. Selesai di situ. Oh gitu. Dosa segede apapun. Selesai. Tapi kalau dibiarkan dia dengan imannya sebetulnya cuman salah dalam pemahamannya. Maka perlu di sini ilaj ma'rifi sudah selesai di sini. Jadi mungkin orang beriman kena depresi mungkin. Cuman dia menyelesaikannya adalah selesai, cek kembali kepada Allah. Tapi siapapun dia, kalau membiarkan penyakit Anda, kalau Anda biarkan terus bisa betul. Bukan saja dikatakan orang gila beneran nanti pada akhirnya. Karena Anda membiarkan penyakit itu terus berkembang dalam diri Anda. Seperti koreng hanya saja dijemari, dibiarkan saja. Akhirnya ke tangan. Dibiarkan sampai sekujur tubuh pada akhirnya. Membunuhnya. Maka segera diselesaikan kami. Ini sengaja kami di saat bicara tentang psikologi, kami mencoba. Ini adalah perlu difahami oleh semua. Dan yang paham adalah dirinya sendiri. Kemudian kalau ada orang di rumah kita, ada orang yang punya gejala psikis. Tolong yang di kiri kanannya membantu mereka. Ini perlu bantuan dari orang yang ada di kiri kanannya. Membantu. Membantu artinya apa? Ya jangan dia dijadikan tambah terpuruk dengan permasalahannya. Akhirnya tentunya ini adalah bisa diskusi dengan yang mengerti. Makanya sekarang perlu ahli-ahli ini keluar semuanya. Menyelesaikan problem psikologi. Ini perlu sekali. Bahkan kadang duduk dengan orang yang mengerti sekali sudah selesai bubar. Karena apa? Oh ketemu judulnya. Klik. Seperti halnya ada satu orang akan datang kepada satu orang ketakutan sekali. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan dia dan dia tahu dia bakal murka kepada saya. Gelisah dia, stres. Dia orang sangat dekat dengan saya. Dia marah. Padahal kalau diklik kebuka, dia langsung enggak. Kenapa kamu takut ketemu dia? Bukan. Dia kemarin cerita dengan saya. Apa? Anak itu aku sayang dengan dia. Dia memang pernah melakukan kesalahan dengan dia. Dan saya sudah memaafkan dia. Tapi saya rindu kemana anak itu kok nggak ada. Disampaikan tak ke dia nyambung. Jadi dia marah dengan saya sudah maafkan. Hilang kok. Lah gara-gara nggak mau tanya ini. Padahal sudah dikasih tahu bahasanya orang yang dicintainya, yang dia telah melakukan kesalahan kepadanya itu. Ternyata telah membuka maaf bahkan menanti. Kebuka langsung hilang. Depresinya hilang. Stresnya hilang. Jadi pohon ini diperhatikan. Maka Anda seorang wanita yang seperti kalau air susu tidak keluar, kalau Anda terus makin terpuruk, tambah tidak keluar. Lalu bagaimana? Jika tidak pakai air susu, beri susu yang lainnya. Anda terus berusaha untuk riang. Ya. Pertama kembali kepada Allah. Sama, depresi kalau biarkan, maka membiarkan depresi berlarut itu bisa jadi. Makanya kalau sampai bunuh diri bisa saja karena tidak punya iman. Karena apa? Punya Allah kok tidak segera mengobati. Kan Allah mengajarkan kalau sakit kita berobat. Kalau tidak berobat, alasan tawakal bisa dianggap bunuh diri. Maka berobat. Orang sakit apapun, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ini, kalau merasa sakit berobat. Kalau tidak berobat bahaya malahan. Kalau sudah berobat, ya insya Allah sampai. Dan berobatnya pun dapat pahala. Maka orang yang punya depresi, kemudian dia berusaha untuk sembuh, ngadu kepada Allah, berusaha, ngadu kepada Allah, berusaha, dia jihad terus, pahala besar di hadapan Allah. Seperti orang kalau cari obat itu usaha, ada pahala di hadapan Allah dan tidak bertentangan dengan ketawakalan. Maksudnya sengaja kami perluas. Kami ingin bahasanya semua dari kita itu sadar bahasanya ada penyakit yang selama ini tidak pernah dideteksi, dilihat oleh ilmu medis dohir. Yaitu urusan batin. Permasalahannya kompleks hari ini. Karena permasalahan hari ini adalah tidak pernah ada pada zaman dulu. Informasi yang bikin kita pusing itu kan sekarang masuk di handphone kita. YouTube bermacam-macam. Waduh, tumpang tindih berita, sungsang, macam-macam. Nah ini, bermacam-macam masuk. Dulu nggak ada. Berita kecelakaan di ujung negeri, berita pesawat terbang jatuh pun nyampainya setelah beberapa hari. Karena nggak ada koran, nggak ada macam. Tapi hari ini setiap berita masuk. Cuman rasa takut tuh kadang ada semuanya. Kita semuanya pernah merasakan takut semuanya. Biarpun semuanya punya iman. Maaf ini sengaja saya panjangkan masalah ini. Ada cara berobat misalnya atau waktu ada berita pesawat terbang apa itu jatuh. Jatuh. Nah,
Itu semua dari orang yang mau naik pesawat, ketakutan. Jangan-jangan pesawat jatuh. Akhirnya yang bisa menyelesaikan adalah yang merenung. Loh ini, masa gara-gara satu jatuh kemudian saya harus terus was-was semacam ini. Ditimbang-timbang. Sampai diantaranya apa? Saya pun juga merasa takut kan waktu itu. Tapi saya ngelihat nih pramugari dan yang lainnya ini. Masa? Saya kan punya iman. Terus dia imannya lebih hebat dong kan? Masa aja enggak? Mereka yakin bahasanya kematian itu adalah kalau belum waktunya tidak akan mati. Masa kita takut juga? Nah itu timbang-timbang keimanan kita. Enggak. Kalau orang mau mati di atas ranjang pun bisa mati mulai tenang. Tapi perlu itu proses. Nggak bisa langsung serta-merta. Tapi di saat kita ada kekalutan, itu segera kita cari solusinya. Jangan terus fokus kepada permasalahan. Kalau kita punya masalah fokus itu tambah stres nanti. Makanya mengalihkan. Ada saat riang, olahraga, berkumpul dengan orang, jangan terpuruk di dalam kamar sendiri. Kalau di dalam kamar berarti diajak fokus dengan permasalahannya tambah jadi nanti depresinya tambah stres. Ini saja mohon maaf masalah depresi sengaja kami panjang lebarkan. Kenapa? Kami ingin memberikan penghantar kepada semuanya. Di sana ada ahlinya, pakar-pakar yang ngerti tentang ilmu psikologi. Hingga ujungnya ada seorang psikiater. Yang penting menyadari bahasa itu adalah penyakit, jangan dibiarkan. Makanya jangan dibiarkan anak Anda punya gejala semacam itu. Apalagi ditekan dengan harus gini-gini. Tambah tidak karu-karuan. Dipahami, maka ini jenis penyakit yang selama ini kurang dicermati. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab.